Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu di Ngopi bareng Pican. Ada gitu-gitu aja dong, Cen. Apa? Nah, ya. Ulang ya. Oke. Jadi pas ngobrol ke Pican, langsung ke Pican ya? Ngobrol bareng ya? Iya, pakai bareng. Oke, kita ketemu lagi di Ngobrol bareng Pican. Gitu banget ya. Nggak ada ininya sih, nggak ada intelek-inteleknya. Iya, Nggak ada wibawa aja gitu, Cing. Harusnya apa ya? Apa dong? Ngopi Ngopi bareng bareng Pican. Malah tambah nggak intelek ya. Malah kagetin. Iya. Ya udah itu dulu ya. Itu aja dulu Itu nanti. ya. Mudah-mudahan ada. Udah itu udah paling bagus kok kayaknya. Kopi bareng Pican. Iya. Ini ngopi. Bukan negeri dong ini. Melakukan pekerjaan kopri. Ngopi. Ini kita mau lihat sisi lain Pican kalau ngobrol. Pican kan sering banget bercanda di mana-mana tuh hampir 3 kalimat yang dia omongin 4 kalimat ngehe gitu ya. Kalau bohong ngibul. Gue tuh terkenal tukang ngibul, Cing. Padahal tuh gue tuh jarang banget ngibul, Cing. Semua cerita gue tuh nyata. Cuman berlebihan itu, cuman dilebih-lebihin. Ya itu ngibul. Enggak ngibul loh, Cing. Cuma dibumbu-bumbuin. Misalnya kayak Hiperbola. ya gue ketemu sama orang, sama nenek-nenek, bener. Tapi Ketemu nenek-neneknya ya? Iya, tapi nenek-nenek telanjang tuh bohong. Apa gue lebih-lebihin biar nenek telanjang gitu, biar dramatis gitu, Cing. Padahal mah gak telanjang misalnya gitu. Tapi kan bener BH gue. doang. Lakban pakai lakban. Ada tuh apa namanya nipel apa gitu ternyata Oh ada. ada, kayak tensoplas, Cing. Ya lo tahu? Lo pernah lihat? Gua make. Lah ini begini. Lo pakai. Kan kita kenapa nih? Tadinya mau api-api jadi begini. Kan kalau kita pakai baju ngetat, kan pentil suka Kelihatan. nongol. Nah, makanya itu fungsinya nipel itu. Oh. Nah, waktu zaman purba itu orang, Cing, yang megangin di belakang. Jangan terus. Satu apa dua yang megangin. Kalau dua kan mau Bisa berangkat ngaruh. yang satu belum datang. Ntar dulu ya satu tutup pentil gua belum datang. Kan tentang kanan gua kelihatan. Nah, di ngopi nih kita mau ngobrolin bareng Pican nih. Apa-apa hal-hal yang lebih serius sebenarnya, Chan. Iya benar sih, serius, Cing. Karena gue tahu lo juga orangnya serius. Sebenarnya serius gua. Tapi Kang bohong. Kang ngibul. Kata orang suka ngibul, padahal enggak. Gue cuma lebih-lebihin doang, lebih-lebihin. Biar cerita itu jadi dramatis gitu. Karena kalau cerita apa adanya itu kadang-kadang kurang gitu, kurang dramatis. Kan kata lo itu kalau orang kan kayaknya lebih menyukai kejujuran dah. biar seru aja. Jadi gue kadang-kadang gue tambahin dikit gitu. Tapi kalau misalnya tapi nggak ngerubah esensi acara itu, cerita itu sendiri gitu, Cing. iya berubah lah, Dan. Misalnya yang tadi contohnya lo ketemu nenek-nenek, iya. terus lo tambahin nenek-nenek telanjang, ya berubah suasana. Hah? Lo anggap telanjang dikit. Berubah suasana. Lo mau ceritain tentang apa? Ya kan, ada nenek-nenek telanjang di pasar kan udah kagak mungkin. Ya, misalnya gue ketemu nenek telanjang nih, ketemu nenek nih, dia ngobrol gini kan nggak seru, Cing. Tapi kalau di telanjang kan, jadi orang mau dengerin. Nah terus, gue biasanya nggak gue lebih, kalau bisa aja gue lebih kan, terus jalanin neneknya, gitu kan bisa. Tapi kan gue nggak tambah ke situ, tapi Tapi udah lo tambahin duluan. Sebenarnya kan lo bisa aja nggak usah tambahin telanjang. Ada nenek-nenek gue ngobrol gitu kan. Hah? ya, itu sih karena mungkin gue tuh pengen ceritanya tuh jadi bombastis gitu, Cing. Pengen jadi apa? Orang tuh denger itu jadi ngebayangin nenek-nenek telanjang. Jadi ngerasa makan. Jadi nggak enak malah jadi ngebayangin nenek-nenek telanjang ya. Nah iya, biasanya kan bercanda-bercanda di sini pengennya. Agak serius sedikit lah. Iya. Kalau kata anak-anak sekarang tuh deep talk lah. Deep talk bener, Cing. Anjay. Deep talk ya. Ngobrolnya tuh dari hati ke hati dalam lah. Ngebahas sesuatu yang dari hati banget yang nggak bisa diomongin di mana-mana. Iya. Kalau dari Perindo kan dari hati ke hati. Perindo. Atau security dari hati ke hati. Ngomong apa nih kita nih? Ngomong bapak dah. Setuju gak lo? Bokap gue baru meninggal, Cing. Kapan? Tahun lalu.
tahun lalu gue lupa bulannya, pokoknya bulan Maret atau bulan apa gitu. Nah, cocok tuh kita ngomongin bokap gue aja. Karena gue biasanya... Tapi boleh nggak sih ngomongin orang udah meninggal? Ya, kita ngomongin Bung Karno boleh ngomongin Bung Karno. Karena ada jokesnya tuh. Apa? Jokes tentang itu. Pelajaran sejarah nih. Pelajaran sejarah, tapi ujiannya ujian lisan. Panggilin tuh satu. Ditanyain. Coba ceritakan tentang Pak Jokowi gitu. Dia jawab lancar. Wali kota, awal jadi gubernur, jadi presiden. Sebutkan riwayat hidup dari Pak SBY, diceritain. Dulunya Jenderal, Menko Polkam, jadi Menko presiden. Polkam pulang kampung dong. Nganjuk lagi. Menko Polkam mana nih? Nganjuk. Persinga ya? Persinga. Persenga. Persatuan Sepak Bola Nganjuk. Ngawi. Itu Ngawi. Aduh ya Allah. Ya. Itu sejarahnya apa gitu? Terus udah diceritain tuh, udah bisa sampai dia pensiun. Coba sekarang ceritakan tentang Presiden Soekarno. Dia diem aja gitu. Kamu nggak belajar? Belajar Pak. Coba ceritakan tentang Presiden Soekarno. Diem. Kamu tahu nggak? Tahu. Terus kenapa nggak ngomong? Kata guru ngaji saya nggak boleh ngomongin orang udah meninggal gitu. Pak Mali. Iya, jokesnya. Jokes tahun berapa ya itu ya? Kayak zaman gue SK dah. Udah puluhan tahun itu ada ya jokes kayak begitu ya. Dia nggak ngerti ya, goblok aja itu orang pasti. Oh, udah ngomongin bapak lo meninggal. Kita cerita biar siapa tahu aja bisa dapat pelajaran ya. Ada hikmah yang bisa diambil ya kancing. Iya. Ya bokap gue meninggal 2023. Iya. Baru sih, belum lama ya, baru setahun. Ini mau setahun nih kalau nggak salah meninggal. Udah, kalau Maret ya, sekarang udah masuk Maret. Iya, setahun lah meninggal. Nah masalahnya hubungan gue mending nggak bagus, Cing. Iya. Sama... Nih Chan, kalau ada orang ditanya, bokap lo udah meninggal, iya, kapan? Baru tahun kemarin. Itu katanya, itu adalah secara tersembunyi menyeratkan ada penyesalan. Betul. Udah tahun lalu, nah itu kayak udah ikhlas. Ada sesuatu, kalau lu bilang baru nih berarti masih keinget-inget terus. Padahal sama-sama setahun ya. Bokap gue udah meninggal, ya udah tahun lalu. Nah itu kayaknya udah lama, udah plong gitu. Nah, udah plong. Kalau ditanya bokap lu udah meninggal kapan? Baru tahun lalu. Nah, ada penyesalan emang lo. Iya. Kenapa lu nyesel? Kenapa? Karena gue sama bokap nggak akur, Cing. Nggak terlalu deket lah. Bukan emang nggak deket lah, nggak ngobrol, nggak punya. Jadi selama dia hidup sampai gue gede tuh, kita nggak punya hubungan yang cukup dalam gitu loh, sebagai bapak anak tuh nggak ada gitu. Apa penyebabnya? Dia males lo Kang bohong. Ntar cerita nenek mulu. Kenapa maksudnya nggak deket tuh apa? Nah akhirnya kan gue sadar tuh, kalau zaman sekarang tuh sebutnya fatherless tuh, Cing. Jadi lo punya bapak sebenarnya, kita punya bapak nih, tapi hubungan kita tuh sama bapak kita tuh nggak deket gitu. Kayak ada tapi nggak ada gitu loh, Cing. Nah karena mungkin orang tuanya atau bapaknya itu nggak terlibat di kehidupan sehari-hari karena sibuk kerja atau apalah. Nah itu sekarang nih lagi tren itu tuh, istilah itu tuh fatherless. Makanya gua kan orang tua baru nih ya, bapak-bapak baru. Sering dibilangin tuh, bah kamu harus terlibat, kamu sebagai orang tua harus terlibat. Kata siapa ini? Kata inilah pakar-pakar gitu-gitu. Yeah. Kita, sebagai orang tua tuh kita harus terlibat di dalam tumbuh kembang anak kita, di rumah tangga tuh harus terlibat. Nah akhirnya gue inget, wah bokap gue dulu nggak begitu tuh, apa jangan-jangan gue ini fatherless juga ya? Nah biasanya orang fatherless itu jadi gampang sayang sama orang yang lebih tua, Cing. Karena dia nggak punya sosok bapak di hidupnya kan, nggak punya sosok cowok di hidupnya. Jadi dia tuh kalau ketemu orang yang lebih tua di kehidupan sehari-hari itu kayak gampang lebih mudah sayang, lebih mudah hormat, respect gitu respect. Ya. Karena makanya yang fatherless itu kebanyakan dijual sama bapak-bapak karena akrab, dijual ke Taiwan. Duh, ngapain ke Taiwan? Kayak enggak deh. Kayak ke Tokyo dah. Ke Karangitri. Lo tau gak Karangitri? Di mana? Jual ini di Bekasi, spare part bekas. jadi kayak lebih merindukan sosok orang tua gitu, Cing. Jadi saat di kehidupan sehari-harinya tuh ketemu orang yang lebih tua tuh langsung, waduh, gue kayak ketemu sama bokap gue nih, kayak oh ini bisa mengisi kekosongan relung sosok laki-laki di hidup gue nih gitu, Cing. Tapi biasanya kalau menurut lo itu
kan ini kan hubungan dua orang ya. Ya. Nggak mungkin salah satunya aja yang punya andil salah 100%. Benar. Kadang mungkin anaknya juga yang membuat Bader, ya. dia ngerasa aja nih gue kayaknya nggak punya sosok bapak yang bagus ya. Tapi sebenarnya dia juga bukan sosok anak yang bagus sehingga lo waktu hubungan sama bokap lo gimana? Nah kalau gue sih bilang gini ya, kalau gue selalu mikir gini, kalau anak itu kan nggak pernah jadi orang tua, Cing. Kita nggak tahu nih orang tua ngelihat anak tuh seperti apa, harus kayak gimana. Kita nggak punya pengalaman kan. Ya jadi anak ya kayaknya wajar dah lo bader gitu, kayak maghrib masih di luar, keluar rumah nggak pakai sendal, kayak wajar dah kayak gitu, bandel gitu kan. Nah kadang-kadang bapak-bapak itu kan mungkin karena dia digedeinnya kayak begitu polanya, Cing. Jadi dia nggak bisa ngungkapin tuh perasaannya, ngobrol sama anak tuh nggak bisa. Bokap gue tuh bener asik banget, Cing, kalau ngobrol sama tetangga sama temen tuh lucu dia, Cing. Anak tongkrongan gitu. Nah. Tapi kalau ke anaknya tuh nggak bisa, kayak ada barrier gitu, kayak ada penghalang gitu. Kayak gue bisa deket sama anak gue, akrab sama anak gue tuh ada penghalangnya gitu. Nah menurut lo penghalangnya apa? Nah, akhirnya pas gue jadi udah gede nih ya, gue akhirnya berasumsi, mikir-mikir apa ya yang nyebabin orang tua gitu ya. Di kasus gue ya, gue nggak tahu di luar kayak gimana, tapi di kasus gue tuh kayak gimana, seperti ini yang gue pikirin. Bokap gue kan bukan orang yang sukses secara finansial, yang kaya banget, nggak. Dulu sebenarnya dia lumayan bagus, Cing, kerjaannya, Cing. Dia manajer keuangan di Garuda Indonesia. Loh. Tahun 90-an. Nah, 98 di PHK, Cing. Oh. 98 tuh yang pas kerusuhan itu, Monek Krismon di layoff dia. Yang di layoff, akhirnya bokap gua buka usaha lah, bengkel segala macem. Tapi kan Krismon 98 Desember udah selesai karena Desember kan Christmas. Ya biasa. Bentar doang Krismon. Jadi nih ya, gosip itu Krismon bertahun-tahun cuma bentar. Desember udah kelar ya. Udah Christmas. Iya. Lo umur berapa tuh? 98 gua 13 tahun. Oh, emang lagi Rebel-rebel Iya. ya. Sebenarnya tuh lagi butuh sosok bapak. Iya. Sosok orang tua itu sebenarnya. Iya. Ya kan, tapi karena bokap gua sibuk kerja, nyari uang segala macam. Nah, akhirnya gua menyadari gini, Cing. Mungkin yang bokap gua pikirin tuh gini. Mungkin ya. Karena dia nggak bisa menuhin kebutuhan anak-anaknya dan dia merasa bersalah, akhirnya dia mutusin untuk udahlah gua pendam nih, gua bunuh nih perasaan gua ke anak-anak gua karena gua nggak tega ngelihat dia kesusahan gitu. Akhirnya dia memilih untuk udahlah gua nggak punya koneksi lah atau gitulah. Itu yang gua Tapi tinggal di rumah masih? sering cabut dia, Cing. Dia sering cabut lah pokoknya. Nggak ikut pelajaran matematika. Lompat pagar. Masa di rumah sendiri lompat pagar? Bokapnya Bitan lagi mindik-mindik. Lompat pagar, gua mau cabut koneksi ini. Dia di rumah. Tapi ya itu pulangnya malam atau nggak dia suka tidur di bengkel gitu, nggak balik ke rumah. Bengkel ngapain? Ya dia punya bengkel, dia punya usaha bengkel. Oh, setelah 98 ini? Ya 98 dia bikin bengkel radiator gitulah. Nah udah abis itu struggle lah hidup, nggak mudah lah buat kami sekeluarga. Akhirnya gue gede sendiri, bokap nggak terlibat di kehidupan gue sampai gede lah gitu. Nah singkat cerita, ya sebenarnya fenomena itu ternyata bukan cuman gue alamin, Cing. Indonesia itu urutan ketiga, Cing, di dunia fatherless. Walaupun ada si bapak ini. Si bapak itu ada, iya. Karena ada beberapa faktor yang gue baca. Karena kan gue kan ngulik kan, Cing. Fatherless-nya apa? Akhirnya gue ngulik kenapa. Karena satu, katanya ya, sistem patriarki yang dianut di Indonesia, ya kan. Terus itu tadi bapak-bapak ngerasa akhirnya, gue kan tugas utama gue nyari duit buat anak-anak gitu. Udah cukup selesai gitu. Padahal ya mungkin dibutuhin lebih dari itu. Sosoknya tuh butuh gitu, Cing. Yang ketiga apa? Yang kan ada 3. Yang ketiga itu kan kerakyatan yang dipimpin. Bukan dong. Bukan. Persatuan dong. Salah juga loh. Iya. Gitu. P3 kayaknya. Dulu kan satu PDI kan ya, 2 Golkar. 1 P3. 1 P3 salah lagi. 1 P3, 2 PDI. 2 Golkar. 3 PDI. Iya itu pas 98 tuh. Nah itu, gue lihat fenomena itu di Indonesia tuh banyak dialamin sama orang-orang. Nah, lo jadi bapak dah. Pas gue jadi bapak. Lo sejauh mana akhirnya lo memaklumi, bokap gue mungkin
sedang mengalami hal ini atau gimana? Nah, pas gua gede ya, pas gua punya anak gua 3, tapi nggak kelihatan ya, Cing ya? Ya lo nggak bawa-bawa. Lo mau muka lo baby face, kalau mau apa, kalau lo bawa 3 tuh anak, tetap kelihatan. Tapi banyak yang nggak ngira, Cing. Iya. Banyak yang ngira gua tuh masih SMP kelas 2. Anak nih. Pak masih SMP kelas 2 apa ya? Hah, masa sih? Anaknya! Bukan kamu! Iya. Kalau pas gue jadi anak orang pas jadi bapak tuh baru gue mikir. Nah itu loh, Cing, pas gue kehilangan bokap tuh awalnya kan gue kayak kayak gue nggak peduli deh bokap gue meninggal atau nggak ada kayak iya. udah sama aja gitu. Iya. Ih, nyata itu salah besar, Cing. Di hari bokap gue meninggal, gue dikabarin pas lagi mau nge-tag podcast. Gue nge-tag podcast dulu. Padahal udah tahu bokap belum Iya, meninggal. pas bokap gue meninggal, udah nge-tag podcast udah tanggung karena udah ketemu sama Mawe dari studio, akhirnya kita nge-tag lah. Nah pas balik di situ lah, Cing, pecah tuh tangis gue tuh di mobil. Udah nguburin segala macem. Ada 2 hal sih yang gue dapetin setelah bokap gue meninggal. Yang pertama, duit gue jadi utuh, gue gak perlu ngasih dia lagi. Buat beli rokok. Samsu ya? Tapi lebih murah dari Amil. Sama ini nyicirin Vario. Balik bawa aja Bang, fotonya Bang. Tarik aja lah, jadi ikhlas. Apaan asik. Untung 1,7. Untuk 1,7. Yang pertama itu, gue kehilangan motivasi hidup, Cing. Ternyata bokap gue hidup itu, gue ngerasa tuh dia tuh lawan gue, Cing. Jadi gue tuh terpacu untuk jadi lebih baik, untuk punya karir yang bagus, untuk jadi orang tua yang baik, untuk jadi orang yang lebih baik, buat ngalahin dia, Cing, biar dia lihat bahwa gue jauh lebih baik dari dia. Itu yang pertama. Jadi pas dia meninggal, kayak udah nggak ada lagi tuh, Cing. Kalau kita bilang tuh Chris John, apa kita bilang lawan sparring partner, tuh udah nggak ada tuh. Nah, yang kedua yang tertinggal dari bokapku meninggal adalah penyesalan, Cing. Kenapa? Lo nyesel Jadi, apanya? nyesel lah, Cing. Kayak, aduh, coba hubungan gue nggak begini sama bokap. Coba gue baik sama dia. Akhirnya gue pas jadi orang tua, gue kan mikir kan, jangan-jangan bokap gue ngerasain ini ke gue gitu. Kenapa dia galak sama gue? Karena dia pengen gue tangguh. Iya. Gue kuat itu, gue bisa jadi prajurit Romawi yang tersohor. Spartan. 300, film 300. Yang 325. Saya lebih gede. Bisa parkir di depan mall tuh. 400 ya? 400 cc. Kenapa dibatasi sama cc ya? Nah, harusnya dibatasi sama cc. Jangan harusnya kan. Iya. Itu kalau kita bawa Vario 4 biji kita tempelin. 400 cc juga. Tapi emang enak ya punya motor gede gitu, Cing, bisa parkir depan situ ya. Iya, 400 cc. Itu bocah kampung kalau ada mall di dekat-dekat kampung, itu bocah kampung sering banget, Cing, foto-foto di situ, Cing. Di motor-motor itu. Di motor-motor itu numpang hangat, Numpang hangat. Gitu lah. Balik ke bokap, penyesalan, Cing, yang tertinggal, Cing. Nyisa tuh nyesel kayak. Nah, penyesalan itu nggak ada dasarnya, Cing. Jadi tuh sampai sekarang itu kayak kalau kita sedih itu kan ketemu tak udah. Berhenti nih sedihnya, udah bisa gue ikhlas. Nah kalau nyesel tuh nggak ada, Cing. Kayak keinget tuh kayak timbul lagi rasa sesal. Makanya kan setelah bokap gue meninggal tuh banyak banget tuh, Cing, yang DM yang ngasih, yang bilang lah, Bang, gue juga sama bokap gue ribut, cuman pesan gue cuma satu, jangan, beneran perbaikin hubungannya. Gue nih kalau bisa diputar waktu nih, Cing, gue masuk akabri gue pengen jadi jenderal. Sama bokap bengkel. Nggak, beneran. Kalau bisa diputar waktu, gue pengen perbaikin hubungan gue sama bokap. Ya, apalagi di usia-usia yang sebenarnya di ya. Awal-awal lo udah bisa berpikir umur 30-an. Sebenarnya kita bisa ya, kita udah punya kesadaran itu, tapi suka gengsi juga. Iya, itu gengsi sih, Cing. Gengsi juga benar. Kayak masa dia kan bapak gua, harusnya dia dong yang ke gua gitu, Cing. Iya. Nyesal itu jadi nggak ada dasarnya, mungkin karena kita nggak pernah tahu bokap kita atau siapapun yang udah meninggal
pada saat kita punya salah, dia udah maafin kita atau belum sih? Itu satu. Yang kedua, kenapa sesal itu ada? Karena lu nggak akan bisa memperbaiki sampai kapanpun tuh nggak akan bisa diperbaiki. Jadi gantung aja gitu Cing, kayak ini nggak bakal bisa diperbaiki, ya udah. Ayo lu rasain lo gitu. Jadi ada cuman seandainya. Banyak yang bilang kan penyesalan datang belakangan. Kalau duluan? Ada, pernah gue menyesal datang duluan. Apa tuh? Gue janjian jam 10, gue jam 9 datang. Masih sepi, nyesal gue datang duluan. Lo tau apa? Refleksi dulu di rumah, di TC. Apa ini TC? Enak Cing. Lu meremehkan tukang pijit yang di TC itu enak banget Cing. Tau nggak lu suka ke TC nggak? Iya suka. Sehari berapa kali ke sana? Ya nggak boleh, sehari berapa kali? Ya paling 2. Tadi pernah kan? Ke TC kan? 30, 45, 60 ininya menitnya. Ya, itu enak banget Cing. Cuman, itu teknik pijitnya sih menurut gua. Tapi gua tuh nggak kuat gua kalau yang di ujung-ujung jari gitu. Ya jangan, bisa dia. Perih banget gua. Dia pakai hidung, ntar pakai ujung hidung. Kalau ujung hidung. Bang kalau pakai hidung saya bisa dong, Pak. Pupilnya meper itu namanya. Enak banget ya bener. Saya meper. itu enak banget Cing. Mereka tuh kayak perkumpulan tukang pijat di TC gitu tuh enak pijitnya beda gitu. Nah, cuman nahan malu aja Cing, kayak telanjang di. Emang telanjang? Lah kan bisa kalau di kop, lu mesen yang kop. Iya kan nggak usah pesen kop. Nah, Gua kalau gitu gue bilang jari nggak usah diinin ya, dengkul sampai sini. Kan yang di kursi kan kita itu. Iya, bisa di kop itu Cing. Ada kopnya juga. Ntar lu dibuka tuh bajunya dibuka, lu telanjang sebentar, terus ditutupin anduk. Terus dilakban, terus dibuang ke Laut Jawa. Dibuang ke atrium. Ada tuh rame di situ. Dibuang juga. Siapa? Habis refleksi. Gitu. Iya. Jadi sekarang yang lo lakukan sebagai bapak supaya pengalaman lo nggak terulang. Nah, sebenarnya gini, ada pelajaran hidup yang mengajarkan gua nih, Cing. Iya. Jadi sebagai seorang bapak, ini gua pegang banget nih di kehidupan sehari-hari gua. Iya. Jadi kata-kata ini tuh nggak bakal gua lupain lah. Yaitu Tuturi Handayani. Di belakang saya mendorong. Nggak benar. Pendidikan. Nggak benar nih. Kata-kata ini pokoknya udah gua banget lah. Bhinneka Tunggal Ika. Ingar sing tulodo lo enggak? Ing ada Mangun Karso. Masalah suku Bhinneka Tunggal Ika sih. Nggak benar. Ini kata-kata yang gua banget dan akan gua pegang sampai gua mati. Nah. Gurihnya sampai ke langit. Itu kayak bakso ya. Terus bakso gue tuh gurihnya sampai ke langit. Nah, itu aja gurihnya. Kita tukeran kemarin kan es warna karena gua kasih ide gurihnya sampai ke langit. Itu ketujuh. 7 lagi. Langit ke-7. Iya. Nggak, gue pegang banget. Ini lagi nih. Jangan lakuin apa yang bokap lo, apa kesalahan bokap lo, tapi lakuin apa yang benar dari bapak lo. Ngerti nggak, Cing? Bingung ya? Ngerti. Jadi jangan lakuin kesalahan yang orang tua lo lakuin, tapi lakukan yang benar yang orang tua lo lakuin. Jadi gitu. Jadi apa yang bokap gue salah nih dulu? Oh dia nggak ngobrol sama anaknya, dia nggak coba effort untuk ngasih waktu ke anak-anaknya. Gue lakuin. Yang kedua gue lihat misalnya apa yang bokap gue nggak lakuin di keluarga adalah, oh dia nyuruh mulu. Kan emang itu bapak juga nyuruh mulu. Gue juga gitu Cing. Gue kayak punya nikah tuh kayak punya kekuatan mutan dong. Iya. Mie goreng, Betul. air es, handphone, gitu Cing. Itu kayak penyihir, bukan kayak jadi bapak, lu jadi penyihir kayak gitu. Nah itu gue coba kurangin, coba terlibat apa nih misalnya istri gue bangun tidur, oh coba deh gue lipet deh istri gue. Masukin koper, buang ke Laut Jawa. Apa ke atrium? Barangnya ada lu ada Cing Amdel. Lu sama Cing Amdel. Jadi apa nih yang bisa gue lakuin? Gue biasa gini Cing, gue menyisihkan 1 jam di hari gue untuk main sama anak gue Cing. Lu gitu nggak? Iya sih, walaupun nggak harus 1 jam ya. Kayak misalnya gini ya, yang gue tuh masih ada rasa, oh gue bapak nih, ya lo harus nurutin gue gitu. Tapi kata istri gue misalnya lo butuh sama anak lo atau lo pengen ini, ya nggak usah dipanggil lah, lo datang ke kamarnya dah. Jangan suka, kalau gue tuh suka banget manggil mulu Kak. Kayak gue. Padahal gue ada butuhnya gitu. Dia lagi di mana gitu.
Ya lo samperin dah, rasanya beda lagi. Pakai suling aja, coba. Pakai kode ya? Pakai kode. Pakai kode. Malam bagai. Malah dewa di jis. Jangan teriak. Iya, makanya hal-hal kecil kan kita ngerasa sebagai bapak ya. Kayaknya wajar dah. Si anak yang ini, cuman hal-hal kecil itu mungkin yang dulu juga gue sebenarnya nggak seneng kalau dipanggil. Temon. Del dong. Adel, ikut Temon. Belum ketemu Temon gue. Del tuh. Udah cemberut duluan tuh gue tuh. Apaan sih ini? Gitu. Apalagi ibu si Cing. Bang. Akhirnya pun kita samperin, muka kita udah bete. Ya. Bokap kita ya kayak sekarang kita ngeliat anak kecil bete, anak kita bukannya bete gimana sih? Iya. Antara mau gedek dipanggil orang tua gitu. Antara mau gedek, gimana kita mau coba anak kita bete nih, mukanya karena kita panggil, terus kita kakak ini ya kan nggak masuk. Udah nolak duluan. Lu minta tolong apa tuh sih? Ya kadang panen padi. Enggak lah. Apa? Giling. Panennya udah. Yang hari itu udah. Tinggal gilingnya doang, masukin ke heller. Kalau anak udah bete gitu, disuruh tambah bete. Dan itu nggak tanpa sadar mengiritasi hubungan kita sama dia. Bener. Padahal ya, yang kita suruh tuh mungkin buat kebaikannya ya. Iya. Misalnya pakai helm. Ya kalau mau naik motor. Kalau mau naik motor ya kan. Pakai sepatu kalau mau ke Dufan. Gue mau ikut dong ke Dufan, pakai sepatu sana. Yang pakai sendal. Tambelang. Kalau bilangnya sini ya kan ya. Kalau sendal jepit. Pulang dari Dufan lu masih beceplak. Iya beceplak kan. Coba dah. Apalagi kalau sendal yang begini nih, jempol kita nongol nih. Pulang dari Dufan ini hitam ini. Putih. Kocak dah. Misalnya nyuruh sholat dah. Sholat, oh ya. Ya misalnya nyuruh sholat, nanyain. Padahal pengen nanya doang gitu. Udah sholat belum gitu. Kan bagus ya ini. Iya. Tapi dia udah bete duluan. Gue jadi keinget zaman-zaman dulu disuruh sholat juga gitu. Tadinya pengen sholat malah gara-gara disuruh jadi kagak mau. Malah jadi bohong. Gue udah kecipak-cipak aja dah. Itu kayaknya semua manusia ngelakuin hal itu, Jing. Iya. Gue maksudnya keluar dari kamar mandi biar kelihatan udu aja ya. dikit-dikit doang. Tidur. Terus Iya. Ini kita gelar sejadah. Ya sejadah. Itu kayaknya semua bocah ngelakuin hal itu, Jing ya. Padahal lu kan udah nggak kecil lagi, lu udah tua, Jing. Bukan dulu. Oh dulu, iya. Kira sekarang. Masa gue dipanggil anak gue, boy, sholat belum? Dulu gitu, Jing ya. Nah, gue pernah tuh, Jing, diintip sama bapak gue, Jing. Gini, wah anak papa sholat juga gitu. Masa gitu? Iya. Kayak iklan? Kayak ngegepin, kayak ceritanya. Oh anak papa sholat pinter, terus gue nengok. Nah gitu. Masa nengok, kan lagi sholat. Iya kan gue lagi tiduran kan. Bokap gue ngintip, gue lagi tiduran, Cing. Nggak sholat gue. Kan pura-pura kecebak-cebuk kamar mandi, masuk, gelar, pura-pura tiduran, tidur di kamar. Karena sholatnya di kamar. Iya. Kunci pintu, terus di kamar. Bokap gue ngintip tuh, Cing. Ngeliat sejadah? Dari angin, lubang-lubang angin. Ya. Terus nggak manggilnya nggak yang, woi nggak gitu. Wah pinter anak papa sholat gitu. Pas gue nengok, nah kan ketahuan gitu, Cing. Digepin bapak gue dulu. Gitu ya? Jadi males, makanya. Tapi gimana nyuruhnya? Susah juga ya. Memang yang paling pas sih kita ngasih contoh, Chan. Nah benar. Ngasih contoh, jadi nggak usah terlalu ngajak-ngajak banget kata cara mendidik anak ya. Kayaknya lebih efektif tuh kalau kita ngasih contoh. Misalnya kita pengen anak kita cerita, ya kita duluan yang cerita. Lu ceritain aja Cinderella. Jangan lah, jangan usah Cinderella. Ini apa? Abu Nawas. Susah banget gue aja nggak hafal itu, kita tahu namanya doang. Bengkel, bisa bengkel Abu Nawas. Ada bengkel. Bengkel mah apa aja ada. Lo mau namain apa juga terserah, bengkel lu. Iya kan, bengkel Abu Gosok juga boleh. Jadi kita cerita yang ringan-ringan aja, yang kayaknya nggak perlu banget. Iya. Gua Sangkuriang agak sulit. Cerita apa? Oh sehari-hari. Sehari-hari aja. Abis dari
tapping ini, syuting ini, terus ada ini segala macam ceritain aja sehingga si anak juga terangsang untuk bercerita Bisa juga. juga, dia ngikut juga. Oh bapak gue cerita hal remeh, gue juga cerita hal remeh. Bener Iya, sih Cing, jadi iya. setuju gue. Kayak gue udah seneng begitu anak gue si kakak Latisa tuh udah bisa cerita sama dia lagi senang sama cowok. Wah itu level tertinggi loh Cing. Gue demen banget tuh. Itu kebahagiaan yang levelnya beda banget sih. Gue mah gak bakal mau tuh dulu cerita kayak begitu kayak ini. Dia udah berani gitu ngomong cerita. Pak, aku suka sama cowok ini. Iya. Terus lo apa? Lo karungan nggak cowoknya? Lo karungan lu kalau Mana Jawa. WA-nya? Gue bilang gitu. Gue bilang, ngapain lo deket-deket anak gue? Tapi lo deg-degan nggak Cing? Deg-degan lah. Deg-degan. Ngerasain gimana jadi. Cowok itu? Bukan. Ngerasain bagaimana. Jadi gue agak jadi terpikir juga. Karena bokap gue dulu termasuk yang strict sama anak-anak ceweknya. Gak boleh pacaran. Oh. Gak boleh pacaran lah pokoknya. Nah sekarang gue sedikit mengerti dah. Kenapa bokap gue dulu Begitu. tuh gak ngebolehin. Kayak kan Saking sayangnya Cing. anak SMA kan kecil banget, Chan. Udah gede lah Cing. Nah, ntar lu punya anak, kalau di SMA lu ngeliat anak lu, ya elah, masih segini. Oh. Gitu, jadi nggak, apa ya, Nggak percaya ya, nggak belum percaya ya. ya kayak gitu. Nggak percaya bahwa dia bisa jaga dirinya. Betul. Belum percaya dia bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Bener, itu. Jadi ada rasa-rasa khawatir. Ini udah berapa lama ini? Udah 30 menit. Wah, gila. Udah Tanggung 30. Tanggung ya? Apa di next episode kita masih Oh iya, ngomongin? kita ngomongin. Karena namanya ngopi sofa. Ngopi sofa. Ngobrol bareng Pican soal fatherless. Oh, iya bener. Dapet deh. Ngopi sofa. Nanti kalau mau ini ngopi sobek bisa ngobrol bareng Pican soal Bekasi. Makasih, iya ngopi sobek ini sofa ya. Soal fatherless. Ya soalnya menarik banget sih tentang, karena kan gua kan orang tua baru Cing. Iya, iya, iya. Anak gua masih kecil-kecil. Nah, lu Iya. kan udah pengalaman Iya, iya. Ntar di episode berikut ngobrol tentang pengalaman gua. pengalaman anak pacaran. Iya, Gimana menghadapi anak yang udah punya pacar. iya. Atau yang lagi gebet-gebetan dah. Iya. Gua pacaran mah masih belum gue bolehin. Oh, nggak boleh. Tapi gua tahu dia lagi gebet-gebetan nih. Kalau gimbal boleh nggak? Anak lo gimbal? Nggak Oke, aku nggak pacaran, tapi aku mau gimbal. Kayak Bob Marley. Tapi kan dia cewek. Kan jauh ya antara pacaran sama gimbal. Kamu nggak boleh gimbal, tripod aja nggak capek. Kalau gimbal lu capek pegangnya. Gitu ya. Suruh Rahman aja aku pegang gimbal. Rahman nggak bisa digimbal. Nggak bisa. Dikit-dikit doang ya. Lebih kayak adonan apa gitu. Kayak bawang jadinya. Oke lah. Iya kayak bawang di sini-sini kan. Masuk angin tuh coba mati tuh. Kayak ini apa namanya? Kismis. Kismis di roti-roti kan tuh. Iya kan? Iya kan? Iya bener. Rambut dikumpulin banyak tuh. Gitu-gitu jadi kayak Gini-gini kayak bulu kaki, bulu jempol gini-gini aja. Oke lah kalau begitu, Pican. Oke, Minggu depan kita Ngobrol lagi sambung ya? ngomong masih tentang ngopi sofa sofa. soal fatherless. Fatherless. Karena ini menarik banget nih, Cing. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan.